Boleh, boleh, boleh. Halo, selamat malam semuanya, Sobat Subi ya yang sudah bergabung baik itu di Google Meet ya, di Google Meet maupun di live IG kita. Selamat malam Sobat Subi semuanya. Kita malam ini ya bertemu lagi di tanggal 1 Juli ini, di awal bulan ini semoga tambah baik ya segalanya dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, malam ini kita kembali bertemu lagi, kita kembali berjumpa lagi ya dalam sesi webinar ini yang mana malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing ya seputar prosperity of mangrove ya, yang pastinya bakal menarik banget dan juga pastinya bakal sayang banget sih kalau sampai dilewatkan ya dengan narasumber ahlinya malam hari ini. Beliau adalah Neng Himatul Kholisa. Selamat malam Neng Hima. Halo, selamat malam Mbak Ika dan teman-teman semua. Oke. Ya, apa kabar Neng Hima hari ini? Baik, alhamdulillah baik banget. Mbak Ika, baik? Baik, alhamdulillah. Baik sekali ya. Oke, Sobat Subi, jadi Neng Hima ini adalah seorang education manager at Leva ya. Nanti kalau ada salah pengucapan boleh dikoreksi ya Neng Hima ya. Enggak kok, benar banget. Iya. Kayaknya tinggi banget ya education manager gitu. Padahal mah saya bangga banget Neng Hima bisa ngobrol-ngobrol nih ya sama education manager. Wah, keren banget nih. Suatu kesempatan banget, suatu kebanggaan banget buat saya nih. Oke. Ya, memulai usahanya itu sejak tahun 2020 ya. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Hima kepada kita semua ya profil dari Leva itu sendiri. Silakan Neng Hima. Nggak pakai presentasi nggak apa ya Mbak ya? Iya. Yang Levanya. Okay. Oh, emang langsung presentasi kah Neng Hima? Di presentasinya ada ya dari profilnya? Nggak ada. Oh, boleh. Cerita aja kan kalau yang soal Leva ya. Oke. Jadi teman-teman, Leva itu kepanjangannya itu dari Lestari Mangrove dan Alam. Awalnya kita mendirikan Leva tuh karena pertama concern dengan mangrove. Awalnya seperti itu. Tapi setelah kita kaji, loh kok mangrove nih masih punya hubungan sama alam-alam yang lain. Jadi nggak cuma mangrove aja, tapi bisa ke perburungan, ke ke lautan juga seperti itu kan. Jadi kita berpikir, wah kayaknya enak nih kalau kita luasin lagi nih lingkupnya, nggak hanya mangrove tapi kita luasin juga lingkupnya ke alam-alam yang lain. Dan juga nggak hanya mangrove juga, Leva juga sekarang mengurus sorghum juga gitu. Walaupun di bawah gimana ya, jadi kayak ada satu kelompok lagi yang fokus mengurus sorghum, yaitu namanya Ataya Sorghum, tapi kita masih satu grup, jadi masih satu grup dengan Leva, seperti itu sih. Jadi awalnya sih kayak karena concern ke mangrove gitu, makanya namanya jadinya Lestari Mangrove dan Alam gitu sih Mbak Ika tentang Leva. Leva ini kita ada 4 orang, tim intinya itu hanya 4 orang sebenarnya Mbak, tapi kita juga kalau setiap ada kegiatan kita juga masih mencari-cari volunteer. Jadi buat teman-teman yang mau join ke acara Leva, dan kebetulan banget kita juga dari bulan Juli sampai bulan November nanti setiap bulannya itu ada kegiatan penanaman di TWA, itu boleh banget ikut sama kita, boleh daftar jadi volunteernya Leva seperti itu. Kita 4 orang yang diketuai oleh Bang Jai, dia namanya Bang Jai, terus ada juga Kanatasi, terus saya dan juga ada Kak Siva, seperti itu. Jadi hanya 4 orang sih tim intinya. Oke, keren banget ya. Semoga selalu lancar ya Neng ya untuk kegiatan-kegiatannya, semoga dijalankan dan juga semoga makin banyak yang join juga ya. Amin. Oke, ini kalau dari sendiri itu Leva Neng Hima? Iya, Leva. Dari Instagramnya. Dari Leva aku. Oke, jadi kalau dari kegiatan-kegiatannya itu juga ada ya Neng ya di Instagramnya ya? Ada kok, jadi ada kegiatan penanaman, ada kegiatan training juga, kemarin kita baru mengadakan training, terus
ada juga pengembangan sorghum juga sekarang kan, difokusin juga ke situ. Iya. Gitu. Cuma memang IG Leva masih belum update banget sih. Masih PR-nya di situ sih, medsos kami masih belum terlalu update dengan kegiatan. Berarti kebanyakan itu masih di offline ya Neng Hima ya? Masih di offline kebanyakannya. Oke, itu teman-teman ya Sobat Subi semuanya, profil luar biasa dari Leva ya, yang pastinya itu teman-teman kalau mau kepo-kepo ya, kalau mau cari tahu nanti bisa cek ke Instagramnya, walaupun mungkin tadi kata Mbak Hima itu belum banyak update ya, tapi nanti kalau di DM pasti dibalas kan ya Neng ya? Pasti dibalas. Pasti ya. Kalau DM sih dibalas gitu. Cuma kalau untuk bikin postingan tuh kayak kita mau posting apa ya? Biasanya kan kendalanya kan lebih ke situ ya kalau untuk sosmed ya. Gitu. Oke, nanti boleh ditanya-tanya ya Sobat Subi semuanya nih ke Instagramnya Leva ya. Oke, Sobat Subi, kita mungkin sudah sering ya mendengar mengenai hutan mangrove, atau paling tidak kita sering mendengar nama hutan mangrove di telinga kita ya, terlebih kita juga tinggalnya itu di Indonesia. Hutan mangrove ini sama saja dengan jenis hutan yang lainnya. Alasan mengapa hutan ini dinamakan sebagai hutan mangrove adalah karena pepohonan yang hidup di hutan ini didominasi atau hampir semuanya adalah pepohonan mangrove atau pepohonan bakau, sehingga dinamakan sebagai hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Ekosistem hutan ini juga khas. Kekhasan ekosistem hutan mangrove ini salah satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Karena jenis tanah yang dimiliki oleh hutan ini cenderung berlumpur, maka bisa dibayangkan hanya sedikit nih jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah ini ya. Itu untuk sedikit tentang hutan mangrove ya. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya akan disampaikan oleh Neng Hima ya. Nanti kalau dari Sobat Subi semuanya ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan disampaikan malam hari ini, boleh nanti disampaikan aja ya di room chatnya. Nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Hima yang akan bantu menjawabnya ya. Oke. Neng Hima dan juga teman-teman semuanya ya, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Neng Hima langsung saja memaparkan materinya. Silahkan. Terima kasih. Saya share screen ya. Oh, oke. Sebentar. Kita Oke, kelihatan ya? Iya, kelihatan Neng, sudah. Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi hari ini saya Hima dari Leva ingin membawakan tentang mangrove prosperity atau kemakmuran mangrove itu sendiri. Nah, tadi sempat dijelaskan secara singkat oleh Mbak Ika tentang hutan mangrove. Nah, jadi gini, tadi sempat ada kalimat yang bilang hutan mangrove atau hutan bakau. Tapi teman-teman, hutan mangrove itu sebenarnya bukan hanya hutan bakau. Jadi secara general nih, secara umum dikatakan hutan mangrove karena ia merupakan sekumpulan pohon. Jadi pohonnya ini tidak hanya pohon bakau, tetapi pohon-pohon yang termasuk golongan pohon mangrove itu sendiri. Pohon mangrove itu jadi apa? Pohon mangrove itu pohon yang bisa hidup di daerah pesisir pantai atau pesisir laut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau mangrove ini bisa tetap hidup tanpa pasang surut air laut. Contohnya seperti di ekowisata. Kalau di Jakarta itu ada ekowisata, dia tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut tetapi masih bisa tumbuh tanaman mangrove-nya gitu, pohon-pohon mangrove-nya. Dan juga contohnya ada beberapa mangrove yang tetap bisa tumbuh di daerah delta sungai seperti itu. Jadi sekarang kebayang ya, mangrove dan bakau. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang mangrove itu tidak hanya bakau gitu. Jadi bakau termasuk jenis mangrove, tetapi mangrove tidak hanya bakau seperti itu ya. Nah, terus jenis-jenisnya itu apa aja?
Jadi jenis-jenis mangrove yang ada di Indonesia itu tuh banyak banget. Ada 202 jenis mangrove yang ditemukan di Indonesia. Di antaranya 89 jenis itu berupa pohon, 5 jenis berupa palung-palungan, 19 jenis berupa liana atau tumbuhan merambat. Terus ada 44 jenis yang berupa herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Nah, dari semua 202 jenis ini, 43 jenisnya itu berupa mangrove sejati, di mana di dunia ini, di seluruh dunia, jenis mangrove sejati itu ada 60 jenis. Nah, berarti kebayang ya, kalau Indonesia tuh sebenarnya banyak banget loh jenis mangrove sejatinya, dan ini tuh kayak apa ya, kita harus benar-benar menjaga agar mangrove ini nggak hilang gitu dan tidak berkurang gitu jenisnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Untuk Rhizopora, Soneratia, dan Avicennia itu termasuk jenis mangrove sejati. Sedangkan Acrosticum yang di sini, Acrosticum ini merupakan satu-satunya jenis paku yang bisa hidup di kawasan hutan mangrove gitu. Itu hanya satu-satunya saja, dan dia dimasukkan ke dalam jenis pohon mangrove gitu ya. Walaupun dia di sini termasuk jenis mangrove asosiasi. Nah, Rhizopora itu merupakan nama Latin dari keluarga bakau. Jadi yang sering kita tanam ya, kalau misalkan teman-teman sering menanam mangrove atau sering melakukan penanaman atau sering mendengar tentang bakau. Nah, itu merupakan jenis dari Rhizopora. Nama lain dari Rhizopora, seperti itu. Nah, kalau Soneratia ini di lokalnya itu namanya pidada. Jadi biasanya buahnya berbentuk bulat dan dimanfaatkan untuk pembuatan sirup, seperti itu. Nah, kalau Avicennia itu kalau dilokalkan menjadi nama lokalnya itu api-api, jadi pohon api-api gitu. Nah, karena tadi kok ada mangrove sejati, ada mangrove asosiasi, kita taunya dari mana? Nah, kita taunya dari zonasinya. Dikatakan mangrove sejati itu karena dia bisa hidup dia bisa hidup walaupun tergenang oleh air. Jadi di sini dari landward zone sampai seaward zone dia tergenang oleh air, dari yang airnya hanya berupa genangan kecil saja sampai yang memang bisa terendam seutuhnya gitu. Nah, contohnya di sini ada seaward zone itu ada Avicennia, Soneratia, dan Aegiseras. Nah, untuk di mid zone itu bakau sendiri itu dia ada di posisi mid zone gitu ya, walaupun dia termasuk jenis mangrove sejati. Nah, kalau untuk Acrosticum yang tadi kita lihat, sebenarnya Acrosticum itu sekarang sudah masuk ke mangrove asosiasi karena dia secara genetiknya juga, genetik tumbuhannya itu juga dia sudah jauh nih kerabatnya dengan kelompok-kelompok mangrove yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk mangrove asosiasi itu adalah tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang memang dia itu bisa hidup di lingkungan mangrove. Jadi dia tidak tergenang air, tapi dia banyak ditemukan di ekosistem mangrove itu sendiri atau di hutan mangrove itu sendiri. Contohnya ada Terminalia catapa atau yang biasa kita sebut sebagai ketapang. Terus ada Morinda citrifolia yaitu mengkudu, dan juga ada Cerbera manghas atau bintaro, seperti itu. Nah, yang menjadi ciri khas mangrove itu sebenarnya banyak. Ada dari daunnya, ada dari bunganya, akar, batang, dan buahnya. Nah, jadi dari daunnya ini mangrove itu hampir semua memiliki kelenjar garam. Nah, kelenjar garam ini berada di bagian bawah dari permukaan daunnya. Jadi daun itu kan ada dua sisi, ada permukaan atas, ada permukaan bawah. Nah, kelenjar garam ini ditemukannya di di permukaan bawah daunnya. Jadi, kenapa dia punya kelenjar garam? Itu untuk membantu dia agar bisa tetap hidup di daerah yang bersalinitas tinggi.
Jadi kalau kita lihat di pinggiran pantai yang terkena air laut, otomatis dia punya salinitas airnya cukup tinggi kan. Nah, dia mengeluarkan kelenjar garam agar bisa menyeimbangkan dan bisa tetap tumbuh di daerah salinitas tinggi itu. Nah, selain itu, kita langsung ke akar aja ya. Kalau untuk bunga kan masing-masing pohon juga bunganya berbeda seperti itu ya. Jadi kalau untuk akarnya sendiri, pohon mangrove itu termasuk memiliki akar nafas. Tapi akar nafasnya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada akar lutut, akar tunjang, dan juga ada akar pensil yang menjadi ciri khas dari pohon mangrove. Nah, untuk batangnya, biasanya batang pohon mangrove itu dia terkelupas. Tapi untuk jenis Avicennia, dia memiliki batang mangrove yang licin, jadi dia nggak mengelupas sama sekali, seperti itu ya. Nah, untuk buahnya, pasti beberapa teman-teman ada yang udah biasa nih ngelihat kayak, oh aku pernah lihat nih yang panjang ini nih. Nah, yang panjang ini ternyata termasuk buah dari mangrove. Nah, dari jenis apa? Dari jenis bakau. Tapi untuk yang panjang ini kita tidak sebut dia sebagai buah, tetapi kita sebut dia sebagai propagul. Jadi yang teman-teman tanam itu adalah bagian propagul. Jadi bagian buah ya, propagul dari si bakaunya itu. Nah, ini untuk buah yang bulat seperti ini namanya buah pidada yang bisa dimanfaatkan sebagai sebagai sirup seperti itu. Nah, ini untuk akarnya, tadi kan ada akar pensil dan akar tunjang. Nah, akar tunjang ini memang dimiliki oleh jenis Rhizopora dan jenis pandan. Nah, akarnya ini sangat penting untuk jenis bakau karena semakin banyak akar tunjang yang dia keluarkan atau yang dia hasilkan, maka semakin kokoh dia untuk bisa berdiri di tempat dia hidup. Seperti itu. Jadi semakin banyak akarnya, maka dia akan semakin kokoh. Nah, berbeda dengan akar pensil. Kalau akar pensil justru dia itu unik. Jadi kalau akar pensil ini, ketika kita ngelihat di depan kita ada akar pensil, belum tentu pohonnya ada di depan kita, belum tentu pohonnya ada di sekitaran akar pensil ini. Bisa jadi dia ada di 10 meter setelah akarnya atau di 5 meter setelah akarnya. Pokoknya paling jauh itu 10 meter dari akarnya seperti itu. Dan akar pensil ini hanya dimiliki oleh jenis Avicennia gitu. Tapi di sini ada catatan kecil bahwa untuk jenis Avicennia dan Bruguera, yaitu api-api dan lindur, itu bisa beradaptasi. Jadi akarnya itu tidak muncul menjadi akar pensil, tetapi dia bisa beradaptasi menjadi akar tunjang ketika lokasi dia hidup atau tempat dia hidup itu merupakan tempat yang ekstrim atau bukan tempat yang seharusnya dia tumbuh di situ, kayak gitu ya. Nah, jadi kemakmuran mangrove itu tuh dinilai dari apanya? Dinilai dari 3 macam. Ada dari biologi dan kimia, lalu ada secara fisiknya dan juga secara ekonomi. Nah, kalau secara biologi dan kimia, kita bisa tahu bahwa tidak perlu menunggu sampai mangrove itu besar. Ketika kita baru menanam mangrove, terusnya dia baru mungkin sekitaran 6 bulan, umur 6 bulan, itu kita sudah bisa melihat bahwa kehidupan biota-biota air atau kehidupan bawah air dari hutan mangrove tersebut itu jadi lebih banyak. Nah, karena lebih banyak ini, maka akar-akar mangrove ini biasanya dimanfaatkan oleh biota-biota air, baik itu ikan ataupun yang lainnya, untuk tempat pemijahan atau tempat berkembang biak dan juga untuk mencari makan. Nah, ketika dia semakin besar, nggak semakin besar juga walaupun dia masih 6 bulan, itu juga sudah punya
peran kimianya yaitu bisa menyerap karbon dan juga menyerap logam berat yang terdapat. Kalau karbon itu jelas terdapat di udara, sedangkan untuk logam berat itu yang terdapat di perairannya itu sendiri, seperti itu. Nah, semakin besar dan semakin rapat pohon mangrove tersebut, itu semakin semakin banyak nih, maksudnya semakin penting juga fungsinya. Nah, fungsinya apa? Yaitu semakin rapat dia semakin bisa menahan gelombang pasang atau gelombang tinggi dan juga bisa membuat sedimen trap. Nah, sedimen trap itu sendiri yaitu jebakan sedimen. Di sini kita bisa lihat di foto yang bawah, tanah-tanah yang terbentuk ini adalah tanah sedimen yang terjebak oleh akar-akar mangrove-nya, jadi oleh pohon-pohon mangrove itu sendiri. Nah, semakin banyak sedimen trap yang terjebak, dia akan bisa membuat suatu dataran baru. Jadi, semakin banyak pohon mangrove yang kita tanam ya, dan semakin rapat pohon mangrove yang kita punya, itu akan bisa membuat suatu dataran baru di daerah mangrove itu sendiri, kayak gitu. Dan juga semakin besar pohon mangrove itu, dia juga bisa mencegah terjadinya intrusi air laut, di mana intrusi air laut itu proses bercampurnya air tanah dengan air laut. Jadi terkadang ya kalau kita pergi jalan-jalan nih ke pulau, itu kita mendapati air yang keluar dari keran itu kan agak kalis ya, atau bahkan yang lebih ekstrim ketika kita berwudu atau kita mau kumur-kumur, beberapa diantaranya ada yang rasanya asin. Nah, itu adalah proses dari intrusi, di mana air tanah di daerah tersebut sudah tercampur dengan air laut, seperti itu. Nah, kalau sudah semakin banyak pohon mangrove yang rimbun lah istilahnya gitu, itu juga secara ekonomi bisa dimanfaatkan. Semakin besar otomatis kan produksi dari buahnya itu kan juga banyak ya. Nah, produksi buahnya itu bisa kita manfaatkan sebagai olahan dari mangrove itu sendiri. Dan selain produk olahan makanan dan minuman, juga bisa sebagai pewarna dari pakaian, yaitu di sini saya contohkan sebagai pewarna batik, seperti itu. Nah, selain itu juga bisa sebagai ekoturism atau sebagai tempat mengambil data juga bisa, seperti itu, atau hanya sebagai tempat rekreasi itu juga bisa, karena semakin rimbun kan justru sekarang orang-orang itu kan lebih senang kayak pengen healing ke tempat-tempat yang hijau gitu, pengen melihat yang hijau-hijau. Nah, semakin rimbun pohon mangrove kan jadi semakin enak untuk dilihat dan semakin banyak orang-orang yang mau berekreasi ke situ. Jadi tidak hanya edutourism saja, tapi juga menjadi ekoturism. Nah, di sini dari hutan mangrove itu kita bisa lihat ya, karena tadi kan kita bahas tentang biologi dan kimia. Secara biologi kita bisa lihat bahwa semakin banyak pohon mangrove itu keanekaragaman burung juga semakin banyak. Di sini ada burung, ada primata, ada insek, ada krustase atau udang-udangan, dan juga biota-biota air yang lain gitu. Dan ini biasanya yang ditemukan di hutan mangrove. Untuk primata kita bisa melihat lutung Jawa, ada bekantan, ada juga makaka fascicularis. Untuk krustasenya kita bisa melihat udang, terus ada kepiting tapal kuda dan juga ada kepiting uka. Dan untuk insek kita bisa bertemu dengan capung-capung yang ada di sana. Terus di sini ada sarang semut sampai sebesar ini juga ada. Terus ada juga lebah yang kalau stingless bee ya kalau kita bilang ya, itu juga ada. Terus untuk biota-biota air, biota-biota yang lainnya juga
ada biawak, terus ada ikan glodok dan juga ada buaya. Bahkan untuk beberapa hutan mangrove yang terdapat di laut ya, itu sampai ada yang dihampiri oleh penyu juga, seperti itu. Nah, ini merupakan tempat-tempat mangrove yang ada di Jakarta, tidak hanya sebagai tempat riset atau pengambilan data sampling riset, tetapi juga sebagai tempat rekreasi. Ada kano, kita bisa kano di sana, terus kita bisa speedboat tour gitu kan. Kita juga bisa melakukan bird watching di sana. Terus ada juga nih sekarang udah ada cafe juga yang berada di hutan mangrove gitu. Nah, ini merupakan olahan-olahan dari mangrove atau hasil-hasil dari mangrove yang bisa mengangkat ekonomi warga-warga sekitar. Untuk produk olahan makanan dan minuman ini terdapat di daerah Muara Gembong, Madura, dan Indramayu. Terus untuk pewarnaan itu sudah dilakukan oleh Batik Bakau. Jadi untuk pewarnaan ini kita biasanya yang digunakan yaitu dari propagul yang tidak tumbuh. Jadi bukan sengaja untuk dimatikan ya propagulnya, tapi memang propagul yang tidak bisa tumbuh lalu bisa dimanfaatkan sebagai pewarna dari batik itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga ternyata bisa dijadikan sebagai kosmetik. Di sini untuk jenis Psilocarpus itu bisa dijadikan sebagai lulur. Juga untuk beberapa jenis mangrove yang lain itu ada yang dijadikan sebagai sampo serta sabun seperti itu. Ada di Surabaya dan Sulawesi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan nih untuk bisa menjaga hutan mangrove tuh agar tidak hilang dan tidak berkurang. Nah, di sini yang pertama adalah edukasi. Kalau misalnya kita belum bisa ikut kontribusi menanam, kita bisa membantu teman-teman kita yang memang sudah concern di mangrove untuk menyebarkan informasi tentang mangrove lebih luas lagi. Nggak harus ke masyarakat lain, maksudnya nggak harus ke orang yang kalian nggak kenal, tetapi dari keluarga terdekat kalian juga bisa nih. Atau mungkin yang anak sosmed banget, bisa juga edukasi melalui sosmed tentang pentingnya mangrove itu seperti apa. Nah, yang kedua tentu saja menanam gitu. Hal apa lagi sih yang bisa membantu untuk memperluas daerah kawasan mangrove ya? Tentu saja menanam seperti itu kan. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga agar kawasan hutan mangrove itu sendiri tetap bersih tanpa sampah. Karena sampah-sampah yang terbawa atau sampah-sampah yang berada di kawasan hutan mangrove itu justru itu yang menjadi ancaman bagi si hutan mangrove, karena bisa mengganggu pernafasan atau bisa menutup akar mangrove itu sendiri seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mendukung program UMKM dari teman-teman kita di daerah sekitar mangrove tersebut, seperti yang di Muara Gembong tadi ada komunitas kebaya, yaitu komunitas desa Pantai Bahagia. Nah, di situ mereka membuat produk olahan mangrove yang sampai sekarang tetap konsisten untuk membuat produk olahan mangrove gitu. Nah, di sini kami sudah melakukan aksi nyata, tidak hanya penanaman, tetapi kami juga mengenalkan tentang bagaimana caranya untuk membuat batik dengan pewarna alami dari mangrove tersebut di Muara Gembong. Selain itu juga kami melakukan pengenalan tentang teh beluntas, juga pembuatan tepung lindur, dan juga ekoprint menggunakan pewarna dari kulit lindur. Jadi beda ya, kalau yang pembuat pewarna yang batik ini menggunakan
propagul bakau yang sudah tidak tidak tumbuh, sedangkan untuk pewarna yang kita gunakan di Raja Ampat itu dari kulit propagulnya lindur, jadi beda jenis ya, yang satu bakau, yang satu lagi lindur, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Ika. Oke, luar biasa banget nih Neng Natashi, luar biasa penjabarannya, keren banget ya. Detail banget. Oke, jadi kalau dari itu juga tadi ya di slide terakhir itu kan juga ada dari produk-produknya juga ya Neng ya. Jadi pemanfaatan dari pohonnya itu memang semuanya Neng. Jadi bisa dari daunnya kah, atau mungkin dari buahnya, atau bisa semuanya nih? Enggak, kalau untuk mangrove itu karena sekarang mangrove itu sudah tidak boleh diproduksi kayunya, jadi yang dimanfaatkan hanya bagian buahnya saja, seperti itu. Tapi untuk beberapa jenis seperti jenis bluntas yang mangrove asosiasi ya, bluntas itu termasuk jenis asosiasi, itu bisa dimanfaatkan daunnya karena memang bluntas ya berupa semak gitu. Oke, Neng Hima, bagaimana sih Neng Hima pasang surut itu mempengaruhi pertumbuhan dari mangrove sendiri? Oke, pertanyaannya luar biasa. Jadi bagaimana pasang surut dapat mempengaruhi? Nah, jadi kalau untuk mangrove, ketika keadaan pasang surut itu bisa mempengaruhi dari segi, saya bingung merangkai katanya nih. Iya, karena kalau untuk pasang surut mempengaruhi pertumbuhannya, ini kayaknya saya juga baru dengar ada yang mempertanyakan juga gitu kan. Karena memang biasanya kalau untuk pasang surut itu kan lebih ke fungsinya si mangrove itu sendiri. Jadi kenapa dia bisa tumbuh mempengaruhi pertumbuhannya, karena fungsinya mangrove sendiri itu kan sebagai pertahanan dari gelombang pasang. Nah, jadi berpengaruhnya di situ, berpengaruh di fungsinya. Karena kan tadi yang di awal kan saya bilang tidak menutup kemungkinan, dan memang ada beberapa jenis dari mangrove itu yang tetap dapat tumbuh walaupun tidak ada pasang surut air laut, seperti itu. Jadi lebih ke berpengaruh ke fungsinya sih. Oke. Berhubungan, bukan berpengaruh, berhubungan. Oke. Terus kalau dari ini nih, kenapa sih hutan mangrove itu sangat penting nih kalau menurut Neng Hima? Kalau menurut aku, jadi gini, kalau saya melihat hutan mangrove itu penting, yang pertama waktu itu ya, saya nggak tahu malah awalnya, ternyata daerah pesisir nih pohonnya tuh ternyata beda ya awalnya, kayak gitu. Awal saya tertarik dengan mangrove gitu kan, dan ternyata pas waktu saya lihat peranannya mangrove itu seperti apa, saya baru tahu sepenting itu. Termasuk ketika mangrove ini banyak maksudnya sudah rapat lah pohon-pohon mangrove itu, dia bisa menjaga suatu daerah. Pertama itu menurut saya itu penting banget. Dan yang kedua, dia bisa membuat suatu dataran. Nah, itu sudah ada buktinya di daerah Jawa mana ya? Saya agak lupa daerahnya, tapi sudah ada di daerah Jawa yang tadinya dia
dipisahkan oleh sungai, kalau nggak salah sih sungai-sungai yang kecil gitu. Nah, dia jadi menyatu karena mangrove-mangrove yang ada seperti itu. Saya lupa, nanti saya share lagi deh yang ya soal daerah itu ya. Iya, salah satunya sih itu. Jadi menurut saya penting ya karena itu. Dan sekarang kan lagi panas-panasnya menteri kita berbicara apa kontribusi hutan seperti itu kan, kurangnya kontribusi hutan Indonesia seperti itu. Nah, dari yang kita lihat tadi, justru kontribusi mangrove juga ada loh kalau misalnya kita fokuskan ke daerah perekonomian, ke bidang keperekonomian, itu kan bisa. Jadi dari buah-buahnya, dari bagian buahnya, dari bagian propagulnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi terus kita juga bisa bikin komoditi dari situ kan, maksudnya. Jadi jadi kita nggak harus membabat habis hutan untuk dijadikan suatu lahan baru, tapi kita bisa memanfaatkan hutan mangrove ini gitu. Saya kan sebelum-sebelumnya, bukan selama ini ya, sebelum-sebelumnya kan hutan-hutan mangrove ini kan ada beberapa yang dibabat untuk digantikan menjadi tambak ya. Nah, memang sih mungkin kalau misalnya kita lihat tambak itu lebih cepat perekonomiannya dibandingkan dari hutan seperti itu kan, daripada hutan mangrove. Tapi kita bisa kan memaksimalkan memaksimalkan produksi dari hutan mangrove itu sendiri seperti itu. Gitu sih kalau menurut saya pentingnya. Jadi nggak cuma di menjaga suatu daerah dan membuat dataran, tapi juga kita bisa membantu perekonomian warga yang ada di sekitar pohon mangrove itu, di area kawasan mangrove itu, kayak gitu. Oh, oke, betul. Berarti ini juga berfungsi juga ya, Neng ya. Secara ekonomisnya juga terlihat ya, dan nilai ekonomisnya bukan cuma untuk pertahanan aja ya. Betul sekali, Mbak Ika. Cuma memang banyak orang yang masih belum tahu kan tentang mangrove itu. Jadi pasarnya itu memang dia masih sedikit, jadi masih lingkup kecil dan lingkup-lingkup yang khusus. Kalau memang kita dan pemerintah juga mendukung gitulah istilahnya ya, mendukung produk-produk mangrove gitu, wah kita nggak perlu ya kayak bingung nih mau cobain kecap apa lagi ya gitu, mau cobain sirup apa lagi ya, kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau saya kira. Oke. Terus kalau dari mangrove sendiri saya pernah baca-baca nih Neng Hima. Jadi kalau dari hutan mangrove itu kan bisa untuk ini juga ya, kayak tadi kan kalau pas lagi pasang gitu ya. Itu juga untuk tsunami juga bisa ya Neng ya. Maksudnya kalau dari tsunami itu kan berarti kan besar banget ya. Itu berarti itu cuma kayak menahan atau memang sepenuhnya nih biar menghalangi air itu ke permukaan. Oke. Kalau untuk tsunami, jelas itu gelombangnya sudah besar sekali ya. Betul. Kalau untuk menahan, ya masih kurang. Cuma ada tapinya, tapi dia masih bisa mengurangi dampaknya. Jadi ketika pohon ini semakin rapat kan dia semakin ke depan ya. Betul. Bukan semakin ke belakang nih. Jadi kan dia kan semakin ke depan, dan semakin ke depan ketika gelombang itu hampir ke daratan, dia tuh semakin kecil. Kayak gitu. Jadi daerah yang terdampak itu semakin sedikit dibandingkan yang tidak ada mangrove-nya seperti itu. Lebih ke situ sih kalau dari studinya. Dan kalau di Jakarta itu kelihatan dari banjir rob gitu. Kita bisa lihat banjir rob. Kalau di Jakarta itu kan garis pantainya itu yang dilalui oleh garis pantai langsung itu kan daerah TWA. Di daerah TWA ketika ada banjir rob itu dia tidak sampai ke
jalan rayanya. Jadi dia hanya di daerah kawasan taman wisata alamnya itu sendiri, jadi nggak sampai ke jalan raya. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau pohon mangrove tuh bisa untuk mengurangi istilahnya gitu ya. Kalau untuk menahan banget sih enggak, tapi lebih ke mengurangi dampak yang ditimbulkan seperti itu. Oke. Dan ini juga terlihat ya Neng ya, maksudnya kayak yang ada hutan mangrove-nya dan yang tidak ada itu kan berarti udah jelas juga ya, dampaknya kelihatan banget, betul sih. Iya, benar banget. Oke, terus kalau dari ciri-cirinya nih Neng Hima, ciri-ciri dari hutan mangrove dan juga dari keunikannya itu ada apa aja sih? Keunikan dari hutan mangrove? Iya. Keunikannya adalah jalanan bambu. Hutan-hutan lain tidak ada yang punya jalanan bambu, benar? Benar. Karena jalanan bambu itulah yang jadi ciri khasnya mangrove sih, biasanya itu ya, jalanan bambu. Nah, selain itu juga yang jadi ciri khas mangrove itu ada satu titik di mana dia tuh ada perairan yang luas gitu. Jadi ada satu spot dia benar-benar ya perairannya tuh bisa kita masukin. Maksudnya untuk di kemarin kalau nggak salah Mbak Natasi ya sempat ke Papua kan, ke Raja Ampat, itu bahkan spot yang ada airnya itu kita bisa berenang gitu di situ gitu. Itu sih yang jadi uniknya mangrove. Itu perairannya masih ini Neng, apa namanya, kayak di dalam hutannya kayak gitu? Masih di dalam hutannya kan. Hutan mangrove itu kan dipengaruhi sama air ya rata-rata kan. Iya. Jadi kan otomatis kan di dalam hutan, di dalam kawasan hutannya itu kan air pasti tergenang nih. Nah, jadi nggak ada bagian yang nggak begitu rapat sehingga bisa kita tuh bisa berenang di situ gitu. Kita bisa juga, iya, dan untuk di TWA itu juga bahkan kita bisa kano di situ gitu, bisa main perahu juga di situ. Itu sih yang jadi uniknya mangrove, karena kan kalau untuk hutan-hutan tropis yang lain kan ya paling kita trekking gitu kan, atau tempatnya adem dingin gitu. Kalau mangrove memang dia tempatnya nggak sedingin hutan tropis yang lain gitu kan, tapi dia punya perairan yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi air, tidak hanya berenang aja. Jadi dia bisa canoeing, bisa speedboat juga, terus mungkin nanti ada juga yang mencetuskan ada aktivitas air yang lain, itu juga bisa. Itu yang jadi ciri khas dari hutan mangrove sih. Oke. Terus tadi kan kalau dari segi fungsinya itu kan menahan air ya Neng ya, menahan air nih. Kalau tadi lagi pasang kayak gitu, jadi itu juga alasan ya kenapa kayak dari akarnya itu harus melekat kuat banget sama tanahnya itu ya. Betul. Kayak tadi dipresentasikan untuk jenis bakau aja kan, dia semakin banyak akarnya, akar tunjang yang dia keluarkan nih dari satu jenis bakau aja, itu dia harus punya akar yang banyak. Selain untuk bisa menahan air, itu juga untuk bisa menahan dirinya agar nggak ke bawah sama si arus di mana dia tumbuh gitu. Jadi nggak ke bawah sama air, nggak ke bawah sama arus, dan nggak goyang istilahnya gitu. Jadi dia tetap bisa berdiri tegak. Fungsinya si akar, makanya tadi dijelasin kayak gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau dari cara menjaganya itu gimana sih nih Hima? Cara menjaga dari hutan mangrove itu sendiri? Cara menjaganya, yang pertama tadi menjaga ya berarti kan yang sudah ada kita jaga. Ya, yang utama adalah tidak menebang gitu. Karena sekarang juga sudah ada ya peraturannya bahwa mangrove ini merupakan
hutan yang tidak boleh diproduksi kayunya. Jadi yang pertama adalah tidak menebang gitu. Oke. Nah, yang kedua, untuk menjaganya ya beberapa pohon yang mati langsung kita ganti. Jadi ketika kita menanam kan tidak 100% pohon itu akan tumbuh. Kita tunggu 3 bulan, nggak 100% bibit yang kita tanam itu akan tumbuh. Nah, bibit-bibit yang tidak tumbuh itu langsung harus diganti. Itu yang namanya tanam sulam. Itu salah satu langkah untuk menjaga, salah dua ya berarti ya. Salah dua langkah untuk menjaga hutan mangrove itu sendiri gitu. Untuk yang nyatanya sih seperti itu ya. Cuma untuk yang gak nyatanya ya tadi awalnya edukasi gitu. Oke. Berarti dulu-dulunya juga emang itu ya, maksudnya kayak ada penebangan liar gitu ya? Dulu itu kan sebelum-sebelumnya itu batang pohon mangrove itu kan bagus untuk untuk pembuatan rumah, terus untuk juga pembuatan arang. Bahkan untuk arang aja kalau tidak salah waktu saya pernah baca sampai dikirim juga, maksudnya diekspor juga keluar. Saking bagusnya arang dari bakau ini, maksudnya dari jenis bakau kayak gitu. Nah, karena kan kita numbuhin pohon nggak sebulan jadi kan. Betul. Untuk numbuhin pohon untuk jadi besar itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, ketika ditebang waktunya cuma sehari kelar, itu 1 hektar mungkin bisa kelar gitu kan. Tapi numbuhinnya butuh bertahun-tahun. Nah, dari situlah dibikin regulasi. Kalau sekarang mangrove nggak bisa kayak gitu. Karena sudah tahu nih dampaknya apa. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya kalau dari manfaat hutan mangrove bagi kehidupan kayak ada nelayan gitu, Neng Hima, yang ada di pesisir itu apa aja sih? Oh, banyak kalau untuk nelayan. Pertama kan semakin banyak jadi gini, tadi pas waktu di presentasi, tanpa harus menunggu dia menjadi tinggi banget aja, sudah ada beberapa biota-biota air yang memanfaatkan akar-akar mangrove seperti itu kan. Jadi fungsinya kan nelayan ya, pertama karena banyaknya biota laut, khususnya ada udang. Udangnya itu udang pistol ya, udang pistol. Terus ada juga kepiting tapal kuda. Terus ada beberapa macam ikan yang ada di sana gitu kan. Tidak hanya ikan glodok, juga ada ikan-ikan yang lain. Justru nelayan-nelayan jadi lebih bukan lebih mudah juga sih kalau misalnya gimana ya, jadi dapat penghasilan tambahan intinya gitu. Jadi gak hanya dari laut aja, tapi dari mangrove juga dia bisa dapat gitu. Bahkan di beberapa tempat-tempat mangrove justru masyarakat umumnya memang menjadikan hutan mangrove itu sebagai tempat mancing, jadi tempat pemancingan gitu. Karena mereka tahu ikan-ikan yang ada tuh lumayan. Kalau beruntung bisa dapat ikan gabus, kalau beruntung bisa dapat ikan apa lagi waktu itu ya? Lele apa ya kalau nggak salah ya, pernah ketemu juga deh kalau nggak salah di situ. Gitu. Itu sih, jadi semakin banyak dan semakin banyak pohon mangrove, ya nelayan juga semakin diuntungkan gitu, karena mendapat tambahan hasil tangkapan kan. Oke, kalau dari tanamannya ada juga, Neng, yang di dalamnya. Gimana? Tanaman yang lainnya.
Ya kalau yang ada di perairannya gitu Neng, yang hidup di sekitar akar-akarnya nih. Oh, ada tanaman lain atau enggak gitu di Heeh. sekitar akarnya? Ya. Hmm, biasanya sih kalau mangrove itu kalau untuk yang di daerah laut asosiasinya itu sama lamun berasosiasinya. Lamun itu yang kayak rumput tapi hidupnya di laut. Jadi bukan rumput laut ya, beda ya. Kalau rumput laut itu kan dia macam alga. Tapi ini benar-benar yang bentukannya kayak kayak rumput gitu di laut. Nah, biasanya sih asosiasinya dengan lamun. Nah, kalau misalkan di yang tidak di laut, tanaman-tanaman lain yang bersinggungan dengan dengan mangrove itu ya biasanya ada kangkung. Ya memang dia termasuk juga jenis mangrove Ipomea, mangrove asosiasi. Terus juga ada banyak sih, gak hanya kangkung aja. Kemarin apa lagi ya? Tapi yang memang kelihatan banget itu ada kangkung gitu. Oke, berarti bukan cuma dari hewannya aja ya Neng ya, tapi juga dari tumbuh-tumbuhannya juga ada kayak gitu ya. Bisa. Oke, terus kalau dari Neng Himan nih ataupun mungkin dari Leva ya, yang selama ini sudah pernah menjumpai dampak apa sih yang mungkin paling besar nih dijumpai oleh Neng Hima ataupun dari Leva ya, akibat dari kerusakan mangrove? Dampaknya, kebetulan kalau saya belum pernah melihat. Jadi kalau untuk kerusakan mangrove ya, kalau dari kerusakan mangrove itu untuk dampaknya itu tuh belum pernah ketemu. Kalau untuk saya, mungkin teman-teman Leva yang lain pernah menemukan gitu kan. Tapi kalau saya sendiri itu belum pernah. Tapi yang pernah saya temukan malah beberapa bibit-bibit yang sudah kami tanam justru tidak dapat tumbuh karena hama-hama yang ada. Jadi kan tadi saya sempat menyinggung soal kangkung. Justru kangkung untuk bibit mangrove, jadi mangrove itu masih bibit ya, masih berupa bibit, itu bisa menjadi hama sendiri untuk dia. Dan juga seperti bekicot itu juga jadi hama untuk dia. Jadi dari banyaknya bibit yang kita tanam hanya beberapa yang tumbuh, itu merupakan hal yang sedih sih waktu itu awalnya. Gitu. Kalau untuk dampak masih belum ketemu kalau untuk saya. Oke. Semoga tidak ada sih ya Neng. Ya amin, semoga nggak ada. Dan semoga nggak ada wilayah mangrove yang rusak dengan sengaja atau dengan tidak sengaja gitu. Ya. Amin, lumayan amin. juga untuk restorasinya kan, lumayan juga gitu, butuh waktu yang lama. Gitu. Oke, terus kalau dari ketahanan nih Neng Hima, kan misalnya kalau sering kali kayak kena pasang air laut ya ataupun kena ombak-ombak yang besar kayak gitu kan, itu bakal tetap kokoh kah Neng Hima atau mungkin ada pengaruh? Ada beberapa. Gimana Neng? Ada beberapa yang rubuh. Jadi walaupun dia bisa menahan nih, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa nahan, jadi tetap rubuh juga gitu, tetap jatuh gitu karena gelombang juga gitu juga ada. Jadi nggak sepenuhnya bisa menahan. Justru kan mereka bisa menahan karena rame-rame ya, maksudnya banyakan gitu kan. Gitu. Nah dari banyakan itu kan nggak semuanya bisa menahan. Oh iya betul. Itu biasanya karena faktor apa nih Neng? Maksudnya apakah karena itu masih kecil atau besar kecil nggak ngaruh? Maksudnya nggak yang tergantung besar atau kecilnya? Tergantungnya di akar. Oh di akarnya ya? Iya, tergantungnya di akar. Kalau memang akarnya dia kuat, jadi akarnya tuh udah ajek lah istilahnya gitu di substratnya, baik itu substratnya itu pasir atau lumpur,
ya dia akan kuat, dia nggak akan bisa rubuh. Tapi kalau misalkan akarnya itu belum kuat, akar itu sendiri belum kuat, ya dia tetap bisa rubuh kalau kena gelombang gitu. Oh, justru ada di akarnya ya, Neng ya? Justru ada di akarnya. Sebentar ya. Oke. Oke. Terus selanjutnya kita mau kepo-kepo seputar Leva lagi ya, Neng ya. Oke. Iya. Jadi kalau dari Leva itu tadi kegiatannya itu penanaman, iya, terus juga dari tadi kayak dari batik. Training. Kita melakukan kegiatan training kemarin sudah dilaksanakan di Muara Gembong dengan komunitas kebaya. Jadi kita mengenalkan bahwa ya yang bisa diproduksi dari mangrove, kan tadi kebaya itu sudah melakukan produksi olahan makanan dan minuman ya. Nah, kita kenalkan lagi tidak hanya makanan dan minuman saja, tetapi kita bisa membuat pewarnaan, dan tidak hanya di batik, untuk pewarnaannya bisa ke mana aja seperti itu. Jadi nggak hanya penanaman, kita ada pelatihan batik, ada juga pelatihan membuat tepung, juga ada kemarin kita bikin penanaman dengan versi yang berbeda, yaitu challenge terhadap volunteernya, gitu kan, terhadap peserta penanaman seperti itu. Gitu sih. Ini untuk sobat, manggilnya teman-teman atau apa sih, sobat ya? Teman-teman boleh, Sobat Subi boleh. Oke. Ya, untuk teman-teman yang emang mau ikut jadi volunteernya Leva, boleh banget. Tadi di awal saya juga udah sempat share kalau kita punya kegiatan sampai bulan November, yaitu sebulan, tiap bulannya itu tuh ada 1 kali penanaman di setiap bulannya sampai bulan November nanti, dan memang kita butuh volunteer untuk kegiatan penanaman tersebut gitu. Jadi untuk yang mau join boleh nih, sobat Subi. Oke. Kalau dari cara daftarnya gimana tuh, Neng? Bisa lewat IG Leva, DM aja, DM langsung ke IG Leva bisa, atau DM ke saya juga bisa. Langsung nanti ketika kita benar-benar ketika kita sih, kalau teman-teman emang benar-benar berminat gabung, itu nanti kita invite ke grupnya kayak gitu. Oke. Iya. Tapi diutamakan yang berdomisili di Jakarta ya. Oke. Kalau misalkan domisilinya di Jogja, susah nanti ke Jakarta gitu kan. Oke ya, barangkali nanti dari Sobat Subi ada yang mau ikut nih ya kegiatannya Leva, boleh nanti DM ke IG-nya aja ya, leva.co.id ya. Itu nanti boleh di DM, nanti pasti bakal dibales kok ya, aman. Oke. Ternyata ini ya, Neng ya, udah mau 1 jam ini, waduh nggak terasa banget ya. Udah mau 1 jam ini. Sebelum ditutup dari Neng Hima, boleh disampaikan kesan pesannya nih kepada Sobat Subi semuanya. Seru sih. Saya sudah lama juga kan tidak berbicara tentang mangrove di khalayak luas gitu, di teman-teman gitu. Biasanya berbicara mangrove ya hanya sebatas di penanaman saja atau sebatas teman kantor seperti itu kan. Sekarang ada dari teman-temannya Subi Antik nih gitu kan. Jadi seru, terus ya apalagi ya, seru sih soalnya itu aja.
berkesan Ya, karena oke. banyak yang bikin penasaran juga kan, maksudnya terhadap mangrove tuh seperti apa gitu. Betul. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Neng. Siap, kabarin aja. Oke, siap. Mantep banget nih ya. Harus Oke. dong. Oke, Sobat Subi ya, karena sudah 1 jam, berarti kita tutup ya untuk sesi webinar kita malam ini. Terima kasih banyak nih buat Neng Hima ya yang sudah menyempatkan waktunya malam ini, luar biasa banget penjelasannya itu detail banget ya. Yang mana kita jadi punya pengetahuan seputar mangrove ya yang mungkin selama ini kita taunya tuh oh ya cuma tanaman yang ada di pesisir pantai aja ya. Tapi kita nggak tahu nih ternyata masih banyak banget manfaatnya ya, banyak banget ternyata kegunaan-kegunaan itu banyak banget ya. Yang pastinya semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini yang sudah join, kami juga ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa nih kita masih ada 1 sesi lagi besok ya jam 10. Itu di sesi telebinar ya jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Mungkin kalau dari teman-teman mau ada yang ditanyakan nih ya. Biasanya itu kan pertanyaan itu kan munculnya kalau ini ya acaranya udah selesai ya, nanti baru ditanyakan ya. Besok boleh ditanyakan lagi ya kepada Neng Hima nih besok di jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini yang cari barang pecah belah ya yang aman, yang berkualitas, yang sudah standar SNI ya, punya logo SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Jangan ragu-ragu buat belanja di Subiantik ya karena banyak banget barang pecah belah yang bakal menjadi koleksi produk-produk cantik, produk-produk unik dan juga pastinya produk-produk serbaguna di rumah teman-teman semuanya ya. Nanti bisa dikepoin aja nih di marketplace kami ya, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Carousel maupun juga Shopify ya. Tinggal dikepoin aja, namanya juga gampang banget teman-teman, Soybi Antik ya. Nanti tinggal dicari aja. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget. Tinggal ketik aja www.soybiantik.shop ya, itu adalah website resminya Subi Antik ya. Dan untuk minggu depan ya jangan lupa buat ditonton juga, jangan lupa buat disaksikan juga, kita ada materi tentang ide bisnis yang bisa dijalankan di ruang 3x4 ya, yang pastinya bakal menarik banget ya dengan narasumber minggu besok kita ada dari Neng Herjina Rizky Damayanti ya. Jangan lupa buat disaksikan juga. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Neng Hima, luar biasa banget malam ini. Kita bertemu lagi besok ya Neng ya. Siap. Lewat tulisan. Oke. Iya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok harinya menyenangkan. Terima kasih. See you.